Haleluya, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita renungan pagi, kita membahas bilangan pasal 26. Kita tuh udah satu firman. Ayat 1 sama ayat 2 itu perhitungan pertama, bagaimana tuh cara berkhidmat dan bagaimana melakukannya. Ini sangatlah penting. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Joshua. Orang Israel sampai di padang gurun, mereka tuh dipersiapkan menjadi satu raskal. Bagaimana membuat kemah dan juga bagaimana dihitung. Itu pasal 1 sampai ayat 4 itu bagaimana mereka tuh dihitung, dan pertama kali mereka dihitung. Dan kita tuh tahu perhitungan itu hanya seluruhnya. Jadi sekarang ini dari awal permulaan generasi yang baru. Waktu semua yang permulaan baru dari Mesir itu generasi yang baru, dari permulaan yang baru. Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir sampai di padang gurun. Dan dengan cepat ingin membawa mereka masuk ke tanah janjiannya. Itu pertama kali mereka dihitung di dalam kemah dan semuanya, dan semua sudah diberitahu dengan baik pada Tuhan. Dan 1 sampai 10 ya. Dari pasal 11 sampai 25 yang kemarin, jadi tentang padang gurun, satu hal pekerjaan besar, apa yang terjadi. Dan kita melihat tuh mengeluh dengan bersungguh-sungguh, dan juga semua sungguh-sungguh dan bersungguh-sungguh, tidak ada makanan dan tidak ada air. Dan Tuhan memberi mereka ada air, dan Tuhan memberi mana dan ada burung puyuh. Tapi mereka tetap mengeluh dan mengeluh. Itu hal yang paling melakukan satu pekerjaan yang besar itu supaya mereka masuk ke tanah Kanaan, tapi mereka tidak ingin. Ada 12 suku pengintai yang pergi, tapi yang 10 memberi kabar yang buruk. Tuhan berkata generasi ini yang selain 20 orang pengintai yang beritakan kabar baik itu, yang selebihnya mati di padang gurun. Dan seperti sama saya memberitahukan kalian, jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh. Kenapa? Dan kita ada bahasa Kantonis ya. Dan ini bukan satu kebenaran hikmat, itu hanya separuh kebenaran hikmat. Yang baik itu, maksudnya yang baik itu tidak terjadi, yang jelek itu terjadi. Maksud kita mengeluh gitu ya, pepatah juga. Jadi kita mengeluh kalau kita mengutus sendiri, akhirnya mati di padang gurun. Ya, kita juga percaya kemudian semua itu baik. Jadi memberitahukan kita, mengingatkan kita jangan mengeluh. Jangan speak again. Jadi itu otoritas kita. Kita ingat Maryam sama Harun. Dia tuh mengatai Musa, dan Tuhan tuh berkuat tangan ya. Dan Maryam tuh mendapatkan penyakit kusta. Jadi pasal 11 sampai pasal 25 ceritakan tentang kejadian besar yang di padang gurun. Di dalam padang gurun selama 40 tempat pemberhentian, apa yang mereka pelajari, setiap pemberhentian itu mereka lewati. Dan sudah melewati, dan mereka terus berjalan ke depan. Di dalam padang gurun
hampir selama 40 tahun sampai terakhir dari wabah penyakit, yaitu mengakhiri pengembaraan di padang gurun. Di dalam 200.000 orang mati, sangat banyak orang. Dan pagi ini dalam penghitungan ada sebanyak 600.000 orang ya, 61.730 orang yang dicatat ya. Dari pas ayat 51. Jadi kita tuh lihat tuh mati 20.000 orang ya. Yang ini yang dihitung ini yang laki-laki 20 tahun ke atas. Jadi kita dikalikan 3 atau dikalikan 4 itu jumlah bangsa Israel. 200.000 orang. Jadi hampir 200.000 orang ya. Jadi mati semacam. Jadi banyak yang meninggal. Jadi kita sekarang di Hong Kong ada 700.000 orang. 700.000 orang. Jadi kita mati berapa orang dengan wabah penyakit ini? Ada 700.000 orang. Jika saya tidak salah hitung. Dan sangat banyak. Waktu itu terakhir dalam dosa penghakiman datang. Kalau bukan Finehas dan dibunuh, sini dibuang ya. Kenapa jika tidak berdiri di tengahnya orang Lewi, maka wabah penyakit masih terus. Jadi imam masih bangkit berdiri. Jadi sini saya berterima kasih sama Tuhan di saat kita pengakuan dosa. Kita terus mengaku dosa. Gereja kita hampir 20 tahun. Nanti perayaan 20 tahun ya, perayaan ulang tahun gereja. Waktu itu atau di ada satu kebaktian kita tetap mengaku dosa, dan staf juga banyak yang bersama mengaku dosa. Jadi pengakuan dosa juga kami staf juga banyak mengaku dosa. Kami seluruh gereja ya lebih sedikit. Jadi kali ini pengakuan dosa ini lebih dalam lagi masuk dalam pengakuan dosa. Dan juga dari rumpun, dan juga ketua rumpun juga masih tetap juga mengaku dosa ya. Dan kita juga 3 kebaktian ya juga mengaku dosa. Kami juga dalam meeting staf gereja juga tetap mengaku dosa sebanyak 200 staf. Jadi kita juga mendoakan untuk seluruh kota ya, untuk kita mengikuti semua kebenaran dari firman Tuhan. Kami di setiap tempat berdoa memohon kepada Tuhan menyelamatkan bumi ini, menyelamatkan Hong Kong. Saya berkata dengan ini, kita tuh berdiri sebagai imam dan orang Lewi berdiri di dalam garis. Kita
mengaku dosa, dan juga kita mengakhiri bumi dan setiap rakyat mengaku dosa. Dan yang lebih baik lagi, untuk ada persembahan wangi dan juga persembahan pengampunan dosa. Dan Tuhan tuh memberi karunia kepada kita. Dan saya tuh merasa saudara-saudara sini berseru itu. Di saat mereka memahami kebenaran dengan ini, mereka tuh rela memberikan. Dan kita melihat tuh 2 minggu ini, kita hanya membicarakan minggu pertama persembahan, ya. Kita hanya menerima persembahan wangi-wangian dan persembahan pengampunan dosa. Tapi dari bakti ini juga masih tetap ada persembahan wangian dan persembahan pengampunan dosa. Dan saya memberikan dalam jumlah persembahan 2 kali kebaktian, ya. Persembahan wangi-wangian, ya, untuk Israel, untuk Timur Tengah, untuk cucunya Abraham. Ada 128.000, ya, 128.000 itu Hong Kong dolar, ya. Ya, sangat baik untuk pengampunan dosa. Kita tuh mendapatkan 300 di 3 juta, ya. 3 juta. Tuhan tuh sangat memberi karunia kepada kita. Setiap saudara-saudari bisa memberikan. Saya percaya Yesus ini syum di tengah-tengah kita. Dan Tuhan syum turun ke sini, dan kita kita percaya. Dan syum Roh Kudus turun, karunia dan juga kebenaran ada di tengah-tengah kita. Dan kita akan melihat benar, Tuhan akan lebih besar memberkati kita. Dan saya itu berkata sama staff, semua kerjaan reaksi Tuhan itu sangat cepat. Semua-nya itu sangat cepat. Tuhan di tengah-tengah kita bekerja dengan cepat. Dan saya itu mengharapkan, dan lebih datang lagi Zoom di sini, ya. Dan lain kali saya bisa boom, itu apa artinya, ya? Jadi boom, zoom turun. Jadi jangan kasih kalian terlalu banyak, ya. Nanti nggak bisa dicerna. Dan penjelasan ini di saat yang tepat baru akan diberitahu. Terima kasih Tuhan. Tadi hari ini kita melihat pasal 26. Tuhan memberikan satu yaitu keturunan generasi yang baru dan generasi yang baru. Dan sangat mudah dipahami. Dan saya itu bagi 3 tema, ayat 1-4, dan juga untuk menghitung orang lagi. Generasi yang baru ini ada berapa? Di dalam Tuhan ada kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Elisa, anak Iman Harun, hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka, semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Yaitu generasi yang baru ini mesti berperang, saudara-saudara semua. Kita masih masuk dalam tanah Kanaan. Tuhan memberikan setiap kita mesti berperang. Jadi Tuhan adalah raja kita. Tuhan di depan kita tuh masuk di dalam tanah Kanaan.
Tapi kita juga menjadi raskam mengikuti Tuhan. Kita hanya generasi yang baru, kita kata kiasan kantonis itu atau hanya ikuti apa adanya. Maaf saya juga kurang jelas. Jadi ibaratnya itu kita hanya duduk tidak melakukan apa-apa, tapi kita mesti mengikutinya. Kita mesti berperang dan juga ada peperangannya. Dan kita juga ada Chicken Mama dan juga mengikuti Tuhan dari Pastor Joshua Dasimo. Dan kita bagaimana kita mengikuti Tuhan? Jadi kita mesti dengan tekun mengikutinya. Seperti firman yang kemarin, kita tuh mesti tinggal di dalam pemberkatan. Kita bisa ingat di dalam padang gurun terakhir itu ada peperangan dalam dunia kegelapan, dunia roh ya. Dalam perang tidak bisa dan bagaimana. Barak Bileam bagaimana mengajak Raja Moab bagaimana melakukannya, tapi bangsa Israel ada di tengah-tengah Tuhan di tengah-tengah mereka. Biarpun bagaimana Bileam melakukan di dalam gunung balik di dalam Balak ya, di dalam tinggi itu dia memanggil kekuatan dari roh, tapi tidak berhasil. Di saat dia memanggil dan Tuhan datang bertemu dengan Bileam, semua dunia roh itu tidak bisa bergerak. Tuhan sendiri yang keluar. Bileam berkata, setiap yang kutuk yang dikeluar, tapi semua yang keluar ada berkat. Tuhan dengan penuh kasih karunia. Dalam peperangan Tuhan ini, bangsa Israel tidak tahu dengan peperangan ini, tapi Balak dengan siasatnya. Dan bagaimana itu mematahkan semua pertahanannya Israel, itu mereka membawa bangsa Israel itu meninggalkan Tuhan. Tuhan tuh setiap saat itu melindungi bangsa Israel. Melindungi itu tidak tertidur. Tuhan tidak pernah meninggalkan Israel. Tuhan tuh melindungi Israel. Bagaimana memukul kala bangsa Israel dalam yang Tuhan jaga supaya mereka meninggalkan Tuhan. Ini hanya salah satu kelemahannya, supaya orang ini masuk bangsa Israel itu meninggalkan Tuhan. Maka Bileam tuh mengajak setiap garis Moab tuh untuk menggoda mereka, dan mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah Baal. Dan Tuhan ada Tuhan yang tidak baik ya. Di saat bangsa Israel meninggalkan Tuhan, Tuhan murka. Saya tinggal di tengah-tengah kalian meninggalkan saya. Jadi sekarang tuh datang menjenguk kamu. Saya sampai di rumah kalian, dulu di rumah kalian. Terus kamu pergi ya. Kamu tuh tidak menyambut saya. Kamu pergi. Saya rangka apakah akan datang ke rumah kamu. Saya tahu kamu tidak ingin saya datang ke rumahmu, dan saya juga tidak akan datang ke rumah kamu lagi. Kamu ngumpet di dalam kamar juga boleh. Kenapa kamu pergi meninggalkan rumah? Ini yang terakhir. Ini yang terakhir dari percobaan. Itu peperangan. Ini saya ingin berkata, kita adalah orang, ada banyak kelemahan. Tapi Tuhan
penuh kasih karunia, bagaimana dalam kasih karunia itu bisa terharang? Jadi seorang meninggalkan Tuhan, tidak menganggap Tuhan sebagai Tuhan, kamu akan meninggalkan kasih karunia ini. Kamu tuh akan di dalam naungan dari kuasa kegelapan, maka kamu akan diterkam. Saya percaya Tuhan Yesus sampai saya umur 23 tahun dalam percaya Tuhan ya, sampai 45 tahun saya percaya Tuhan 45 Tuhan. Saya itu memberitakan firman ini adalah intisarinya ya, intinya. Orang Hong Kong berkata tuh kita tuh ngambil jalan pintas, jalannya enak, yang gampang gitu maksudnya. Jadi kita sebenarnya mesti menjadi orang yang baik. Saya mengenal Tuhan sesuatu, Tuhan tidak bisa menerima itu apa? Kamu meninggalkannya, mengikuti berharap yang lain. Bagaimana kamu terlalu lemah, kamu melihat seperti Henokh sangat lemah, bukan Henokh yang dalam Alkitab, tapi staf gereja kita yang Henokh ya. Tapi Tuhan juga memaafkan, satu memberi karunia-Nya. Seperti banyak rumpun gereja ya staf gitu ya, yang MY juga Tuhan juga mengasihi. Tuhan tuh penuh kasih karunia, hanya satu. Masuk di dalam kanak-kanak juga sama. Sampai di dalam raja juga hanya satu ya, tidak bisa bertahan ya, bisa itu meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak ingin ada Allah yang lain atau berharap, maka kita jangan menyembah berharap. Bukannya kamu boleh, maksud saya tuh jangan kamu atau menyembah berharap, kamu bagaimanapun juga boleh. Tuhan yang tidak bisa tahan kamu tuh pergi menyembah berharap, meninggalkan Tuhan. Kita ada ikatan hubungan dengan berharap. Ini ada yang terakhir dari Tuhan. Mau Tuhan membantu kita. Jadi kita waktunya nggak bisa masuk dalam firman Tuhan karena terlalu banyak ya. Dan Musa tuh mulai menghitung. 40 tahun kemudian tuh penghitungan kedua. Itu dalam Gunung Sinai ya, di dalam dataran Moab. Jadi dari situ Isa meninggalkan dan kembali lagi ke dataran Moab. Dan sampai di tema 2 di 5 sampai 21 ayat 5 sampai 21. Di dalam padang gurun tuh generasi yang baru. Ini generasi yang baru. Dan Tuhan tuh menghitung mereka. Itu ada saya melihat penghitungan kasih karunia. Saya dalam penghitungan ini saya melihat kasih karunia dari Tuhan. Kenapa? Ayat 5 sampai ayat 18 itu menghitung bagian timur ya. Kita ingat di sini adalah kemah pertemuan, itu Musa dan kemahnya Musa Harun. Jadi ada kemah Ruben, Efraim, yaitu dan setiap kemah ada 3 suku. Di dalam timur itu Korah, orang Lewi, orang Korah. Dan turun lagi lebih mengikuti Ruben, Simeon, dan ini suku Efraim, Manasye dan Benyamin, dan juga Naftali.
dan juga Yehuda, Ishak dan Zebulun. Dan pertama kali hitung ada dari Yehuda ini kita bisa lihat. Yang pertama dan kedua menghitung 40 tahun kemudian menghitung. Kita mulai dari barat. Di dalam penghitungan ini masih juga mengingat dalam kenalan Korah dari juga anak cucunya, dan kita melihat Tuhan di tengah-tengah kita. Dan di sini juga diterang ada 250 pemimpin juga mati kebakar ya. Ini penghitungannya bukan dari Yehuda. Dari dalam penghitungan ini Yehuda dihitung pagi yang 4. Ruben yang dari maksudnya dari timur ya, dari Ruben mulai Ruben, Simeon, Gad, baru begini dihitung. Dan di situ dihitung mereka di ayat ke-8. Adapun anak Palu ialah Eliab, dan anak-anak Eliab adalah Menyo, Datan, Abiram, orang-orang yang pilih umat itu, orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah ketika mereka membantah Tuhan. Dan Tuhan melihat itu ini. Dan dengan Musa tuh membantah apa? Kenapa kami suku Korah tidak boleh sama Harun? Kenapa kami hanya sebagai tukang yang mengangkat-angkat ya? Jadi kita tidak boleh melakukan pelayanan yang lebih baik, iri hati dan pemberontakan. Kenapa kamu harusnya boleh mendapat api ukupannya? Jadi Musa itu membuatkan satu lampu. Dan di sini mereka tuh yang tertuju tepat pada mereka yaitu adalah sukunya Ruben, Simeon, Gad. Hanya 3 suku ini yang dibicara dulu. Karena 3 suku ini, kenapa mereka yang dihitung dulu bukan dari Yehuda, suku Yehuda dulu? Saya akan memberitahu kasih karunia. Sesudah penghakiman, Tuhan memberi kasih karunia. Tidak, atau di tengah-tengah kasih karunia. Di dalam kasih karunia. Dan satu menarik penghakiman. Maka lebih dahulu tuh kasih karunia baru kebenaran. Karena kasih karunia di atas kebenaran. Tuhan tetap terus memberi kasih karunia. Di dalam kemuliaan Tuhan tuh beri karunia. Lebih hitung Ruben. Kenapa tidak menghitung Yehuda dulu, suku Yehuda? Sebab yang perang tuh suku Yehuda dulu. Dan semua ya suku Yehuda dulu, dan lebih dulu menghitung Ruben ya. Tidak Ruben dan 3 suku ini supaya lain tahu saya memberi kamu kasih karunia. Saya tuh sangat melihat kamu baik. Kamu tuh menghadapi pemberontakan dan ketidaktaatan kalian tuh hasilnya di dalam penghitungan ini. Dan di dalam penghitungan pertama ada perbandingannya. Abang Sukri 456 500 orang ya.
Kedua kali dihitung 43.730 orang. Hilang kurang 3.000 orang ya. Begat ya. Ada 45.600. Kedua kali 40.500 kurang 5.000 orang. Simeon ya. Pertama hari hitung 59.300 orang. Simeon ya, pertama kali dihitung. Kedua kali dihitung sangat sedikit ya, 22.200 orang. Dan kita lihat kenapa Simeon tuh kurang begitu banyak. Kita kembali ke awal, ke depan. Kemarin kita tidak baca di sini. Pasal 25. Ayat 14. Nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu ialah Zimri bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Simeon. Puak Simeon ini adalah puak ya, pemimpin ya, sepemimpin dari Simeon. Hati-hati, kalau bukannya pemimpin juga mungkin staf yang dekat ya, yang jabatannya agak tinggi. Jadi suku Simeon sangat malas meninggalkan Tuhan. Dari perontakan dari Korah, jadi sampai ke perontakan Ruben, itu Simeon ada di samping. Simeon juga mendapat ketidakbaikan yang meninggalkan Tuhan. Kita melihat tuh dalam banyak suku ini melewati 40 tahun. Dan kita satu lagi 40 tahun. 40 tahun yang lalu mereka di Mesir. Di Mesir mereka menjadi budak. Dan Firaun ingin membunuh mereka supaya mereka tuh berkurang. Jumlah mereka berkurang, tapi mereka lahir lebih banyak dan tuh mereka bertambah, jumlah mereka bertambah banyak. Waktu mereka keluar dari Mesir pertama kali dihitung ada 600.000 orang. Itu yang dihitung, kita loncat ke belakang sampai si 61.000, kurang dia 2.000 orang. Kenapa di dalam padang gurun ada kebersamaan Tuhan? Yaitu di Mesir menjadi budak dan dapat siksaan. Di dalam padang gurun Tuhan melindunginya, bajunya tidak robek ya, tidak takut khawatir dengan makanan. Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tapi di Mesir tuh mereka tuh bertambah banyak, tapi kenapa di padang gurun bukan bertambah malah berkurang 2.000 orang? Kenapa? Karena di dalam padang gurun orang bahasa Indonesia itu
kirang waktunya 40 tahun. Di dalam 40 tahun itu mengelola kehidupannya. Mereka tidak bertambah, tapi mereka berkurang 2000 orang. Jika kehidupan mereka tuh kuat, mereka tetap mengikuti Tuhan. Melewati 40 tahun, bukan hanya 600.000 orang. Mungkin yang dihitung laki-laki hanya 180 orang. Kenapa bisa begini? Karena mereka tidak percaya. Mereka ingin mati di padang gurun. Kasih karunia Tuhan, mati banyak orang, masih tetap ada 60.000 orang ya. Masih kurang 2.000 orang. Ini adalah kasih karunia. Kita di sini melihat penghitungan kasih karunia, yaitu Korah, Ruben, Simeon, Gad. Yang di bawah ini 3 suku. Setiap suku mereka tuh berkurang orangnya. Dan saya tadi membicarakan ketiga suku mereka dan semua tuh berkurang. Bisa kita ada celah, kita kehidupan tidak bisa lewat. Kita hanya melihat berkatnya kita tuh berkurang. Dan jumlah orang kita juga berkurang. Karena mereka di dalam kelemahan mereka. Dan kita juga mereka orang. Dan mereka tuh menjadi kepala untuk berontak ya. Dan kita melihat tuh semua itu mati semua. Dan sini tuh menghitung anaknya. Dan sini berkata ada yang tidak mati. Dan kita melihat itu dalam penghakiman itu ada kasih karunia. Anaknya di sini dan anaknya Korah juga masih bisa tulis lagu pujian, menjadi pemimpin pujian ya. Berarti dari Sinai, dari padang gurun, dia melatih pemberontak dan mereka tuh berbalik dan Tuhan masih memakainya, Tuhan memberkatinya. Dan kita tuh kembali ke yang terakhir. Ayat 22 sampai 52 kasihnya Tuhan masih tetap. Dan kita itu membantu satu kebenaran. Kita tuh membantu menghitung Tuhan tuh menjamah mereka, membimbing mereka, dan generasi baru bangkit. Mereka akan masuk dalam Kanaan, dalam peperangan. Tuhan tuh menjaga mereka. Tuhan menghitung mereka. Tuhan berkata, kalian adalah laskar saya. Tuhan yang menghitung. Kita mesti tahu kita menjadi laskarnya Tuhan. Kita saudara-saudari semua, kita adalah laskarnya Tuhan. Kita mesti berperang, menjadi kebenaran berperang. Kita mesti berdiri dalam garisnya Imam dan Lewi. Kita jangan berdiri turun. Dan hitungan pertama dan kedua, karena menghitung untuk dalam peperangan, Tuhan itu berkata, untuk mendapatkan tanah perjanjian, satu memberitahu satu. Orang yang banyak dihitung banyak, yang banyak sampai di tanah kanan untuk membagikan tanah yang akan dibagi lebih banyak lagi. Orang sedikit akan dibagi sedikit untuk mengikuti banyaknya orang untuk membagi. Saya melihat satu di dalam selatan itu, dalam 3 suku ini semua itu berkurang dan jumlah mereka tuh berkurang banyak. Keturunannya memang bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, tapi mereka mendapatkan tanah perjanjian itu sedikit.
Di dalam Timur itu Yahuda, Gad, Yahuda, Isakda, dan Zebulon. Ini 3 suku juga. Setiap suku itu bertambah. Mereka masuk ke tanah Kanaan perjanjiannya. Dan mereka mendapatkan banyak lagi. Dan berkat mereka banyak. Dan kita lihat itu si Ruben, Efraim ya. Efraim itu 32.500 di dalam 2 suku yang lain. Manasya, Benyamin juga tuh bertambah. Di sini tuh hampir sama seimbang. Dan kita lihat terus juga sesama. Dan kita tuh lihat satu suku ada sangat lemah, itu kita tuh Efraim ya. Jadi Naftali juga berkurang, dan Asher itu bertambah. Dan kita tuh melihat tuh orang yang menerima tanah perjanjian itu lebih banyak. Dan dalam selatan lebih banyak, dan di dalam bagi kita lihat tuh timur tuh sangat baik. Mereka bangus tuh, mereka mendapatkan tanah perjanjian itu sesuai dengan yang mereka terima. Jadi kita melihat satu kebenaran. Kenapa yang bagian timur itu baik, yang bagian selatan itu sangat tidak baik. Di dalam barat dan juga utara juga kurang. Karena di sini adalah imam dan Lewi. Jadi itu kemahnya menghadapi imamnya atau orang Lewi. Yang di sini menghadapi Korah dan Merari. Kemah yang menghadapi imam. Harun mendapatkan satu pengajaran. Kedua anaknya mati. Tinggal 2 anak. Mesti benar-benar melayani. Harun mendapatkan pelajaran yang paling pertama. Maka dia berdiri paling benar, melakukan sangat baik. Kamu mengikuti orang apa? Engkau di mana milikmu? Bagaimana engkau menghadap Tuhan? Harun menghadap Tuhan, Yahuda dan juga sukunya terhadap Tuhan. Maka mereka jalan dengan baik. Maka mereka mendapatkan berkat yang banyak. Yahuda pertama yang mendapatkan tanah perjanjian. Kita berterima kasih pada Tuhan, saudara-saudara semua. Engkau adalah saudara-saudari 611. Saya membimbing kalian itu tertuju pada Tuhan, tertuju kepada otoritas. Saya berikan pada kalian. Saya tuh membimbing staf saya membimbing kalian, dan bersama-sama tertuju pada Tuhan. Dan dengan saya sangat berharap kita masuk ke tanah perjanjian. Kita bisa sampai di sini. Berkati kalian semua. Amin. Saudara-saudara, kita bisa bagi berdiri, kita memuji Tuhan kita. Tuhan karena adalah kekuatan kami. Sorry, kami sembah, hadirat kami memuji-Mu.
Hanya kami memang banyak kelemahan kami. Ini adalah doa kami. Atau dalam kita membawa puji-pujian, tetap membawa puji-pujian, kita tetap berdoa. Kita ada orang yang lemah, kita dalam melakukan dosa, tapi kasih karunia itu tetap di dalam kita. Mari kita bersama kita memuji Tuhan kita dengan puji-pujian. Tuhan, kami berterima kasih padamu. Tuhan, kami berkata padamu, kami selama-lamanya mengikutimu. Tuhan, kami ada lemah, kami ada sekelompok yang tidak ada kekuatan, tapi kasih karunia-Mu selalu di dalam kami. Kami di dalam sini, kami di dalam debu. Engkau membantu kehidupan kami untuk berbalik. Kami terima kasih karena kasih kami tidak pernah meninggalkan kami. Setiap hari selalu baru. Yesus, kami berterima kasih dan memuji-Mu. Sekarang kita pejamkan mata. Di dalam doa, Tuhan tidak memberikan satu tanah perjanjian di dalam kami untuk memberikan kami dengan sukacita apa yang mata kami lihat. Kami, Tuhan, bangsa Israel mengikuti, ada bangsa yang mengikutimu. Itu dalam percobaan menyembah berhala mereka. Di saat bangsa Israel satu rumpun pemimpin yang melakukan dosa, tapi Tuhan, Roh Kudus menjaga hati kami. Kami di tengah-tengah-Mu. Kami menyembah berhala dalam pencoba ini. Tidak ingat arah kami di dalam ketakutan, dalam rasa rendah diri ya. Di saat suku Kora, Tuhan, Engkau menganalisa hati kami. Kami merasa kita tuh, pikiran kita tuh semua lebih baik daripada atasan kita. Dan kita berkata atas otoritas kita tuh tidak memahami kita dan tidak mendengarkan kita. Kita terhadap otoritas tidak baik. Kita, pikiran kita di dalam ini. Tuhan, di dalam ini kita tuh, mereka tuh semua yang baik. Di dalam Roh ini membimbing kita di dalam dosa ini. Tuhan, di dalam kami ini, kami banyak menyembah berhala. Saudara-saudara kita di dalam doa ini, Engkau tuh membuka mulut-Mu di dalam Tuhan. Memohon Tuhan tuh menganalisa hati kita. Tuhan melihat di dalam kita itu, kita di dalam rendah diri kita menyembah berhala. Kita tuh bersama mulut kita supaya Tuhan tuh mereka ke semua kelakuan kita.
Tuhan, Engkau ampuni kami. Ampuni kami tidak mendengar. Ampuni kesombongan kami. Ampuni kami saling membanding-bandingkan. Dan ampuni kami menyembah berharap. Kami tidak mendengarkan-Mu. Kami apapun tidak bisa. Kami tidak bisa. Kami sangat lemah. Apapun tidak bisa. Tapi Tuhan, Engkau mengampuni kami. Tuhan, kami di dalam-Mu, memohon-Mu, ampuni kami. Kami memohon memuja nama-Mu. Kami memuja nama-Mu. Tuhan, kita tidak ingin menyia-nyiakan waktu kami. Tuhan, kami ingin tetap mengikuti-Mu. Tuhan, Engkau bantu kami. Kami tidak ingin menyia-nyiakan kehidupan kami. Kami ingin mengikuti-Mu. Kami tetap percaya pada-Mu. Tuhan, kami tidak ingin jalan di padang gurun lagi. Kami ingin mendengar kata-kata firman-Mu. Kami akan tertuju pada-Mu. Dalam kita, dalam hati-Mu, di dalam pikiran-Mu, kamu berkata, Tuhan yang baik. Saya memohon kepada-Mu di hadapan Tuhan. Kamu mengaku dosa-Mu. Kita tidak ini, kita dalam padang gurun ini, kita marah kepada Tuhan dan kita bersungguh-sungguh pada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Kita secara orang Dewi dalam ini, Tuhan, kami telah berdosa, telah berbuat dosa. Tuhan ampuni kami. Kami tidak ingin lagi di dalam berjalan di padang gurun. Mari kita bersama memanggil nama-Nya Tuhan. Puja Tuhan, kami tidak ingin meninggalkan-Mu. Memohon Tuhan, Engkau membimbing. Engkau Tuhan, kami memohon kasih karunia-Mu. Tuhan, kami orang berdosa berdoa di hadapan-Mu. Kami di hadapan-Mu. Kami adalah orang Lewi mewakili setiap saudara-saudara ini di hadapan-Mu, mengaku dosa, berdoa. Kami di hadapan-Mu memohon Engkau mengampuni dosa kami. Kami di hadapan-Mu, kami tahu kelemahan kami. Dalam nama Tuhan
dalam nama Tuhan Yesus kami mewakili orang Indonesia. Ampuni dosa kami menjawab berharap. Semua ini dosa ini meninggalkan gereja 61 meninggalkan semua saudara-saudari ini. Kami dulu semua dosa yang menyebabkan berharap. Kami itu membuat Tuhan murka. Semua itu mesti keluar meninggalkan kami. Di dalam Yesus, Tuhan kami tidak ingin lagi di padang gurun. Tuhan membimbing kami bersama berjalan, haleluya, di dalam Alkitab. Dan sesudah wabah itu Tuhan memanggil Musa dan anak Harun Elisha, dan mereka tuh mesti menghitung segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Kita tuh melakukan satu kegiatan tuh Pastor Joshua dan setiap staf tuh yang berdiri, dan ketua leader berbaris di belakangnya rumpun MG12 sama staf gereja, dan saudara-saudari berbaris di belakang ketua leader. Ya, jadi menghadap ke samping, kalau gitu tidak cukup tempat. Dan setiap ketua leader ya kita mencari berbaris di belakang rumpunnya sendiri ya. Jadi kita di sini berjalan, hati kita berdoa, kita mengikuti Tuhan, kita mengikuti ketua leader kita yang di depan, dan kita mengikuti pastor dan Simo. Kalau kita langsung berjalan dan berbaris ya. Yang umur 20 tuh yang bisa pergi berperang, dan kita yang sudah dihitung. Hati kita sudah siap untuk pergi berperang. Mari kita bersama berdoa. Kita tertuju pada Tuhan. Kita tertuju pada Pastor Joshua dan Simo. Tuhan, kami berterima kasih ini. Kalau kita bersama itu mengikuti Tuhan, kita mengikuti otoritas kita. Kalau nama Tuhan Yesus berdikasih 611 adalah rasanya Tuhan. Kita tertuju pada otoritas kita. Haleluya.
Haleluya. Saudara-saudara semua, mengikuti saya berdoa. Allah Bapa, kami bersedia mengikutimu, tertuju padamu, berjalan di dalam berkemah juga mengikutimu. Hati kami itu puas denganmu. Engkau yang berikan pada saya. Kami puas. Kami tidak akan iri pada yang lain. Tapi kita tuh tidak ingin tuh lepas dari mendapatkan satu kekuatan. Apa yang Engkau berikan pada saya? Saya tuh merasa baik. Hati kami puas mengikutimu. Tuhan, Engkau jaga kehidupan kami supaya kami mengikutimu dengan baik. Kami tidak ingin di dalam dosa. Kami tidak ingin meninggalkanmu. Roh Kudus, Engkau urapi setiap orang sebagai setiap orang menjadi raskarmu. Engkau menghitung kami supaya kami menjadi raskarmu. Urapi kami supaya kami mendapatkan tanah perjanjian. Kami mesti berdiri dalam posisi kami dan bangkit untuk berperang. Mengandalkan kekuatanmu berjalan di depan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, angkat kedua tanganmu. Roh Kudus, Engkau jamah kami. Jaga kami. Supaya kami setiap orang tidak meninggalkanmu. Kami tetap mengikutimu. Tuhan, di dalammu. Kita di dalam Yesus Kristus. Tuhan, Engkau tidak melihat jahat atau licik. Engkau melihat kami tidak bukan milik bumi ini, tapi kami menjadi milikmu. Engkau memberikan kekuatan kepada kami supaya kami pintar dan berhikmat dan memuji hatimu, mempunyai kepercayaan. Engkau memberikan pada setiap anak supaya mereka tuh menerima dan bangkit mengikutimu. Tuhan, kita adalah generasi yang baru. Kami membutuhkan kasih karuniamu. Tuhan, karuniamu hadir murapi kami. Kami tahu di dalam kasih karunia ini kami juga sama seperti generasi yang lama yang berlalu di dalam kekosongan dan masuk dan juga biasa-biasa gitu. Kami mengandalkanmu. Kami akan mendapatkan kemuliaanmu ya, supaya Engkau memberikan kasih karunia kepada kami. Kami mengikutimu. Terima kasih. Roh Kudus, Engkau jamah setiap kami supaya kasih karunia diberikan dalam kami. Kami tahu kami orang berdosa. Kami banyak kelemahan. Tapi kami lemah membuat dosa. Tapi memohon Engkau memberi kami kasih karunia. Kami membutuhkanmu. Engkau membantu kami melewati kelemahan kami. Aku dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kalian di saat ini menerima Roh Kudus. Roh Kudus adalah gurumu. Sampai dari kebenaran. Tuhan di dalammu, apa yang Tuhan berikan padamu selalu berhasil. Dan Tuhan berkatimu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jadi kita sampai bersama sini berkati kalian.